Di momen pada saat mungkin rasa capek ya, gelisah ataupun rasa lelah atas apa yang memang kadang sudah dijalankan, tapi ternyata dirasa kurang maksimal ataupun kurang begitu menyenangkan oleh semua pihak gitu. Itulah yang memang menjadi suatu momen-momen titik berat ataupun momen-momen kegelisahan bagi diri saya sendiri untuk bisa mengontrol diri saya. Karena ketika mengontrol ini rasanya terkadang sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa berkeluh kesah, bercerita kepada orang-orang di sekitar. Karena seringkali stigma-stigma, pemimpin kok lemah, pemimpin kok capek gitu. Itulah yang memang kadang mengontrol diri saya untuk bisa bercerita pada diri sendiri, merefleksikan diri sendiri. Halo, saya Tias Fatih Patria. Saya merupakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Parivartana periode 2026 di Universitas Pembangunan Jaya. Saya berangkat mulai pada kegelisahan melihat di situasi sekitar saya, di sosial saya, akan pada bagaimana sebenarnya generasi muda bisa untuk berbagai macam hal. Karena seringkali saat ini generasi muda diberikan stigma, emang generasi muda bisa apa? Hingga pada saat itulah yang mendorong semangat saya untuk bisa berani mencoba, berani memulai hingga di posisi saat ini. Kalau menurut saya pribadi, karena eh, dia punya jiwa yang sangat ambisius sih. Kayak balik lagi ketika dia ada di jabatan yang di atas, dia punya menanggung beban ekspektasi orang-orang yang lain juga. Jadi selain dia enjoy dan dia mau memajukan sebuah organisasi, dia punya sisi ambisius yang dia pengen terlihat selalu bagus, jadinya dia nggak akan bisa terlihat lelah dan lain-lain di depan orang, dan dia akan terus semangat buat menjalani semua proker-prokernya. Oke, perubahan terbesarnya sih kalau dilihat dari Fatih sekarang sih, Fatih sangat sibuk ya. Kayak bolak-balik rektorat, bolak-balik gedung A, yang dimana kita tahu gedung A itu di UPJ sangat penting, tempat-tempatnya di sana sering ada rektorat, marketing dan lain-lain. Jadi kalau dilihat bedanya Fatih dulu sama sekarang, kalau dulu tuh lebih kayak enjoy-nya tuh dia tuh di gedung B, di aula, di lab broadcast dan lain-lain. Tapi kalau sekarang si Fatih karena udah masuk BEM, jadi dia lebih sering bersosialisasi mungkin sama atasan-atasan rektor dan lain-lain. Oke, berkaitan dengan hal ini mungkin di sini teman-teman juga nggak asing ya dengan Fatih, mungkin angkatan 2023, 2024, 2022 pernah setidaknya mendengar nama Fatih. Fatih ini identiknya di kampus adalah orang yang berani untuk menyuarakan sesuatu, apalagi berkaitan dengan aspirasi. Fatih ini dikenal, mungkin orang-orang lihat adalah kok bisa sih dia seberani itu, ataukah kok nggak ada ketakutan, gimana sih dia ngebagi waktunya. Apalagi kita tahu juga bahwa Fatih ini aktif juga di eksternal, nggak cuma di internal kampus masuk ke badan eksekutif mahasiswa, tapi dia aktif juga di organisasi eksternal, salah satunya adalah pemuda. Nah, buat orang-orang yang nggak tahu, semenjak saya kenal Fatih di Badan Eksekutif Mahasiswa ini, saya melihat sisi lain yang tidak saya lihat waktu saya melihat Fatih dari luar saja. Saya melihat bagaimana lelahnya Fatih dalam merancang sesuatu, gimana sebenarnya dia tuh juga ada ketakutan dalam sebelum menyampaikan aspirasi dia. Dia juga suka untuk berdiskusi, mengajak saya berdiskusi apa pendapat dia mengenai suatu hal, kayak seperti
So, berkaitan dengan hal ini, menurut pandangan kamu gimana gitu? Kira-kira oke nggak untuk dilakuin kayak gitu? Nah, itu mungkin sisi-sisi yang teman-teman belum tahu ya. Mungkin teman-teman terdekat Fatih di sini sudah tahu, tapi adalah hal yang jarang orang tahu karena yang orang-orang tahu adalah luarnya saja. Bagaimana Fatih menunjukkan sisinya di organisasi di luar dilihat orang-orang, tapi bagaimana di belakangnya dalam perencanaan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi sama Fatih. Mungkin itu. Terkadang memang kita seringkali bertopeng dua ya. Dalam kehidupan pribadi dan pada saat menjadi seorang pemimpin. Karena dalam kehidupan pribadi saya seringkali mudah untuk lelah, mudah untuk bisa mood swing dan semacamnya. Tapi hal-hal itu saya rasa saya tidak bisa membawanya ke dalam ranah profesional. Kenapa? Karena hal-hal itu merupakan habit sendiri yang harus dikontrol oleh kepribadian diri sendiri. Ketika sudah memasuki ranah profesional, maka saya harus berprofesional selayaknya bagaimana saya menjadi sosok yang diamanahkan dalam hal itu. Oke, sejauh ini berjalannya mau 3 bulan ya Badan Eksekutif Mahasiswa Baru 26, itu saya cukup sering melihat Fatih baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Dikatakan tidak baik-baik saja itu di saat dalam mungkin program kerja adanya suatu kendala dan juga keputusan-keputusan plan-plan yang akan datang, itu Fatih terlihat tergesa-gesa namun masih menutupinya dengan dia tuh masih tenang. Padahal dari segi berbicara, pengambilan keputusan itu menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Hal ini aku antisipasi dengan coba ngobrol dengan Fatih secara personal, menanyakan bagaimana kendala dia dan peran-peran yang setidaknya aku berinisiatif untuk bisa bantu Fatih di saat kondisi-kondisi tersebut. Karena yang aku tahu juga kadang kita sebagai pemimpin ya itu kurang mau untuk bercerita kepada rekan-rekan setimnya kendala-kendala yang kita hadapi karena tidak mau membebani satu sama lain. Mungkin itu. Ketika berbicara ekspektasi, kita tidak bisa menjudge ataupun kita tidak bisa langsung menodong dengan ekspektasi Anda ketinggian. Karena wajar setiap orang memiliki ekspektasi itu. Namun yang perlu saya garis bawahi adalah seringkali ekspektasi ini tidak disertai dengan pengamatan akan kondisi internal. Seringkali orang berekspektasi tinggi A, B, C, dan D. Namun ia lupa ada faktor-faktor jadi penentu untuk ekspektasi itu bisa dilakukan. Nah, inilah yang memang menjadi suatu rasa yang begitu berat bagi saya sebagai pemimpin. Karena monitoring ekspektasi, diberikan ekspektasi yang berat bagi semua orang, itu memang wajar dan itu bisa dilakukan. Namun pada perjalanannya inilah yang memang kita harus berikan space untuk setiap orang ini. Oke, ekspektasinya boleh tinggi, namun realitanya mohon untuk sama-sama dipahami. Oke, kata yang paling cocok buat Fatih itu menurut saya adalah ambisius. Kenapa? Karena dilihat dari semua perjuangan yang saya pernah bersinggungan sama dia di organisasi, dia adalah orang yang sangat-sangat ambisius dan tadi dua, berarti satunya perfeksionis. Yang dimana ketika saya berorganisasi bersama dia waktu terakhir itu di LKMM, dia itu sangat perfeksionis masalah data humas LKMM tahun 2024, di mana dia ingin mengoreksi beberapa data humas yang udah keteteran dan salah di tahun-tahun sebelumnya. Dan dia sangat perfeksionis. Di situ dia nge-chat kakak-kakak kita, di situ dia menanyakan pembina kita dan mengkonfirmasi ke beberapa angkatan terkait apakah datanya sudah benar apa belum.
Dan di situ dia juga ambisius, walaupun dia capek, dia mengeluh dan lain-lain, tapi dilihat dari situ semua data-datanya sudah diperbaiki dan LKMM selanjutnya datanya sudah lebih baik daripada data-data yang waktu itu LKMM 2024 punya.